Mau ke sana? Izin ya, Abi mewakili. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada semuanya kami menyampaikan alhamdulillah barusan kami bersama para pengusung ya, partai baik dari PKB, P3 dan Gelora. Alhamdulillah saya dan adik saya Kang Haji Sona sudah mendaftarkan ya, dan alhamdulillah sudah diterima dengan penerimaan yang sah ya. Jadi lolos penerimaannya tanpa ada kekurangan. Ada pendukung tambahan. Oh. Ya, ini dengarnya sudah Gelora ya, sudah Gelora dan sudah memundurkan diri dari PAN, sudah jadi calon Gelora. Alhamdulillah. Jadi kami pertama mengucapkan terima kasih kepada para alim ulama, bapak kami, guru kami ya. Kemudian kepada para ketua partai pengusung, ada Pak Haji Anut, ada Pak Sona sendiri ya sebagai ketua PKB, kemudian ada Pak Irwan dari Gelora ya. Pertama-tama itu yang perlu kami laporkan, bahwa saat ini dokumen seluruh yang kami masukkan sudah diterima dengan baik, dan kami sudah menerima pernyataan dari ketua KPU bahwa form yang kami serahkan sudah diterima tanpa ada perbaikan. Sementara demikian ya. Adapun kami dengan Kang Haji Sona ya maju ke Pilkada Purwakarta, perlu kami sampaikan untuk memberikan ya kebermanfaatan. Kami punya prinsip yang sama, khairunas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah yang memberikan manfaat. Maka kami bergabung bersama partai PKB, P3 dan Gelora. Kami berdua masuk kepada kontestan Pilkada Purwakarta tidak untuk lain-lain, tetapi ingin memberikan manfaat. Manfaat yang pertama adalah kami ingin mengakselerasi tentang indeks pendidikan di Purwakarta ya, karena hakikatnya ilmu ini akan menjadikan landasan untuk kebermanfaatan. Maka pertama disampaikan bahwa Purwakarta harus memberikan distribusi yang benar-benar terdistribusi normal kepada seluruh masyarakat Purwakarta, mendapatkan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Yang kedua ya, tidak cukup, kami harus mendistribusikan pilar yang kedua, yaitu kemandirian ekonomi. Jadi manusia Purwakarta ini harus diberikan pelayanan pendidikan. Yang kedua adalah kemudahan mencari lapangan pekerjaan. Jadi kami bersama Kang Sona, bersama jajaran partai pengusung, ingin memberikan kemudahan lapangan pekerjaan yang ada di Purwakarta. Kami akan membuatkan program industri berbasis desa, dan kami akan bersama-sama Dewan membuatkan yang namanya Perda Bela Purwakarta, beli dan bela produk Purwakarta, sehingga jika terdistribusikan yang namanya industri di desa-desa, maka lapangan pekerjaan ada di mana-mana. Selanjutnya, jika ekonomi dan pendidikan sudah tercapai, kami ingin meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Distribusi kesehatan ke masyarakat harus kita ciptakan. Saat ini Purwakarta hanya tersentral, sehingga semua ambulan menuju ke satu titik. Rumah Sakit Bayu Asih, Ramahadi, kemudian Siloam, satu titik. Maka kreditnya luar biasa. Maka ke depan, 5 tahun ke depan, kami merencanakan membangun rumah sakit di setiap minimal dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus buat rumah sakit yang bisa menampung ke masyarakat per dapil. Demikian, mudah-mudahan dengan tiga pilar ini, pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan, maka kita akan bisa mewujudkan Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, Purwakarta berkah.
Jika 3 pilar tersebut terciptakan, maka insya Allah kita sudah bisa sesuai dengan amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memberikan pelayanan kepada kehidupan orang lemah di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Terus, bila ini dipertaruhkan, mangga? Mangga? Mohon. Kenapa akhirnya jadi partai politik? Ya, sebenarnya independen dengan partai politik sama, itu produk undang-undang. Ya, bahkan sekarang MK pun sekarang memberikan kesempatan mengembalikan dari 20% menjadi 7,5%. Jadi tidak ada bedanya. Tetapi kami melihat kalau ingin menang, mau tidak mau, ya, karena Allah suka bergerak bersama-sama. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili sofa. Ya, jadi kami pingin bersama-sama untuk lebih memudahkan meraih kemenangan. Demikian ya. Nah, ada yang lain? Dah, cukup. Yang sana, yang akan diprioritaskan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Haji Jenal, prioritas pertama kita sesungguhnya bertumpu pada nilai terkait dengan bahwa Purwakarta harus kembali menegaskan nilai partisipasi kolaboratif, bahwa semuanya harus ikut terlibat dalam persoalan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, agama di masyarakat kita. Itu yang akan kami canangkan di paling awal. Seluruh kebijakan yang akan kita keluarkan itu akan melibatkan partisipasi, dan dalam pelaksanaannya kita akan melibatkan juga kolaborasi dengan seluruh masyarakat. Artinya semua masyarakat akan kita libatkan, baik dari proses pengambilan kebijakan sampai dengan pelaksanaannya. 3 program utama kita tadi terkait dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan itu adalah program primer yang memang harus secepatnya diselesaikan agar Purwakarta punya pondasi yang sangat kuat. Selebihnya terkait dengan program-program atau kegiatan kebijakan kita yang lainnya itu akan berbasis pada kepentingan kita. Yang pertama, untuk menjaga kelestarian alam semesta kita. Yang kedua, itu untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di sekeliling kita agar itu bisa menjadi punya daya ekonomis. Itu yang akan kita buat mekanismenya, sistemnya, fasilitasinya, agar semua masyarakat. Ada satu hal yang saya sebenarnya sering kali sampaikan di setiap forum terkait dengan bahwa masyarakat hari ini butuh lapangan pekerjaan. Menurut saya, pekerjaan tidak menjamin banyaknya uang. Walaupun kita sudah bekerja, kita seringkali tidak mendapatkan uang yang sesuai dengan apa yang keinginan kita. Oleh karenanya, mainstream pemerintahan ke depan yang disebut dengan membuka lapangan pekerjaan adalah bagaimana menciptakan ruang-ruang kreatif bagi masyarakat agar masyarakat bisa mengeluarkan inovasinya, kreativitasnya, dan itu bisa menghasilkan outcome secara ekonomi bagi mereka sendiri. Jadi mereka bisa membuka lapangan pekerjaan mereka sendiri untuk kepentingan mereka dan komunitasnya, tetapi dengan satu catatan bahwa pemerintah wajib melakukan fasilitasi dan membantu terkait dengan sistem dan manajemen daripada pembukaan fasilitasi itu. Terima kasih. Oh, taruh. Ya. Jadi gini. Masyarakat kita itu masyarakat bahagia. Sangat bahagia, bergembira. Ada ritus kebahagiaan yang ingin kami angkat kembali di masyarakat Purwakarta.
Dulu masyarakat Purwakarta sangat berbahagia ketika mengikuti riadoh-riadoh, solawatan-solawatan, tahlil, ratiban, dan lain sebagainya. Masyarakat kita yang dari paling kecil dan lain sebagainya itu selalu berbahagia. Jadi kita ingin mengajak kembali agar masyarakat ketika mereka melakukan ritus keagamaan, itu mereka menjadi manusia-manusia yang bahagia. Ketika mereka melangkah dalam sesuatu yang akan mereka kerjakan, kebahagiaan itu terbawa dan mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang baik yang membuat semua orang juga akan bahagia. Nah, itu yang kami ingin tanamkan kembali, karena dalam tradisi pondok pesantren yang namanya riadoh hifdul iman, menjaga iman, misalkan aurad, wiridan, dan lain sebagainya, itu bukan hanya persoalan kebiasaan meminta kepada Tuhan, tapi itu adalah bagaimana manusia bisa membuat dirinya bahagia dengan membaca aurad-aurad itu, sehingga terlepas seluruh beban, seluruh energi negatif dan lain sebagainya dalam dirinya, sehingga dia menjadi manusia bahagia. Dan itulah ritus pondok pesantren yang ingin kita angkat kembali, karena saya ngelihat terakhir kemarin kita melihat kenyataan di Purwakarta, salah satu contoh bahwa masyarakat mulai tidak bahagia ini adalah masyarakat yang desperate, putus asa. Kita menyaksikan ada yang bunuh diri, ya Om ya, karena persoalan tekanan hidup dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa manusia muda kita tidak bahagia. Nah, hari ini kita ingin mengangkat tradisi kita terkait dengan bahwa ritus itu adalah prosesi membangun kebahagiaan diri manusia Purwakarta, dan kita akan angkat itu kembali. Kita akan sering adakan itu di Purwakarta agar manusia Purwakarta menjadi manusia yang bahagia. Terima kasih. Apa? Ya. Ya, ya. Ini adalah simbol, karena kalau di dunia pesantren tidak ada satu simbol lain selain daripada sarung. Apapun kegiatannya dan lain. Tapi kalau dalam unsur kenegaraan, maka ada protokoler yang ada di dalamnya. Nah, ketika itu tidak bertabrakan dengan protokoler, maka kami mempercayai bahwa dengan bersarung ini menciptakan keleluasaan yang lebih enak, lebih bahagia. Hari ini di mall juga sudah banyak yang bersarung. Lalu kenapa di Pemda nggak boleh bersarung gitu loh? Nah, betul. Cukup ya. Terima kasih teman-teman. Pada intinya, pilkada sekarang kita hadapi dengan bahagia. Siap? Barakallah. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Untuk selanjutnya hubungi Agus Sanusi. Terima kasih, Fankolog Channel melaporkan.